Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok FMIPA 1, responsif Q062. Saya Febrina Nurija, NIM G141900059. Saya Arif Wibisono, NIM G24 Nama saya Galuh Pujamadia Sivi, NIM G14190010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tuihan Revi, NIM G14190046. Perkenalkan, nama saya Alvina Firayani, NIM G24190002. Topik yang kami bahas pada penelitian kali ini berjudul Pengaruh Perakiraan Cuaca terhadap Pola Perilaku Mahasiswa Program Pendidikan Kompetensi Umum Mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Cuaca merupakan kondisi udara di suatu tempat pada waktu yang relatif singkat. Perubahan cuaca dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tekanan udara, kecepatan angin, suhu, dan kelembapan udara. Belakangan ini, isu mengenai perakiraan cuaca menjadi perhatian masyarakat, utamanya terhadap mahasiswa, sebab banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari perubahan cuaca, seperti batalnya rencana kegiatan di luar ruangan yang sudah direncanakan sebelumnya akibat cuaca yang buruk. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini kami akan membahas seberapa jauh pengaruh perakiraan cuaca terhadap pola perilaku mahasiswa dalam menentukan perencanaan kegiatan harian. Dengan adanya penelitian ini, kami mengharapkan informasi mengenai perakiraan cuaca dapat dimanfaatkan secara optimal oleh mahasiswa tingkat PPKU IPB sehingga segala perencanaan kegiatan dapat dilakukan secara optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 4 rumusan masalah yang pada intinya memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perakiraan cuaca terhadap pola perilaku mahasiswa PPKU IPB. Dalam penelitian ini, kami menggunakan 2 tahapan, yaitu tahapan pengumpulan data dan tahapan analisis data. Dalam tahap pengumpulan data, kami menggunakan metode kuesioner berbasis web digital yang disebarkan secara acak melalui media sosial kepada seluruh mahasiswa PPKU IPB. Sedangkan untuk tahap analisis data, kami menggunakan metode kuantitatif. Hasil pertama yang kami peroleh merupakan data seberapa banyak mahasiswa yang memiliki aplikasi perakiraan cuaca. Berdasarkan kuesioner yang kami sebar, ternyata terdapat 58 dari 70 mahasiswa yang mempunyai aplikasi perakiraan cuaca. Kemudian, kami juga melakukan survei terhadap perlu atau tidakkah mereka akan adanya aplikasi tersebut. Ternyata ada 50 dari 70 mahasiswa yang menjawab perlu akan aplikasi tersebut. Nah, itu artinya ada 8 orang dari mahasiswa yang mempunyai aplikasi, namun mereka merasa tidak memerlukannya. Setelah kami mengetahui berapa banyak jumlah mahasiswa yang mempunyai aplikasi perakiraan cuaca tersebut dan perlu atau tidakkah mahasiswa akan aplikasi itu, kami juga melakukan survei terhadap seberapa seringkah mereka membukanya, seberapa percayakah mereka akan datanya, dan seberapa akuratkah data perakiraan cuaca tersebut menurut mereka. Setelah memperoleh datanya, kami plotkan ke dalam 3 buah kurva yang berbeda. Kurva yang pertama menunjukkan seberapa seringkah mereka membuka aplikasi tersebut. Nah, pada kurva yang pertama, di sumbu Y menunjukkan jumlah mahasiswa, di sumbu X pada titik A sebagai keterangan tidak pernah membuka, titik B jarang membuka, titik C kadang membuka, dan titik D sering membuka. Mayoritas mahasiswa, yaitu sebanyak 25 dari 70 mahasiswa yang kami survei menjawab pada titik C, yaitu mereka hanya sebatas kadang-kadang membukanya. Kemudian, di kurva yang kedua, kami plotkan seberapa akuratkah datanya menurut mereka. Ini hampir sama, namun yang berbeda keterangannya pada sumbu X. Untuk titik A, tidak pernah akurat, titik B, jarang akurat, titik C, kadang-kadang akurat, dan titik D, sering akurat. Sama juga, para mahasiswa rata-rata rata-rata menjawab data tersebut tidak selalu akurat alias kadang-kadang akurat, yaitu sebanyak 52 dari 70 mahasiswa. Kemudian di kurva yang ketiga, kami memplotkan seberapa percayakah mahasiswa akan data dari aplikasi perakiraan cuaca tersebut. Nah, yang berbeda sama di titik A sebagai keterangan tidak percaya, titik B kurang percaya, titik C percaya, dan titik D sangat percaya. Sama juga para mahasiswa menjawab rata-rata di titik C, yaitu sebanyak 33 dari 70 mahasiswa.
titik C itu keterangannya percaya ya. Berarti rata-rata mahasiswa sebenarnya percaya akan data perkiraan cuaca tersebut. Nah, setelah kami memperoleh 3 buah kurva tersebut, kami plotkan ke dalam satu buah grafik, di mana grafik tersebut menunjukkan hubungan dari ketiga indikator itu. Nah, dapat kita lihat ketiga kurvanya masing-masing memiliki puncak yang sama, yaitu di titik C. Hal ini menunjukkan sebenarnya mayoritas mahasiswa percaya akan data aplikasi perkiraan cuaca, namun mereka kadang-kadang membukanya karena menurut mereka data yang terdapat di dalamnya itu kadang-kadang alias tidak selalu akurat. Aplikasi perakiraan cuaca sangat berpengaruh terhadap perilaku mahasiswa. Misalnya kegiatan kuliah, menjemur pakaian, dan bepergian mencari makan ke bara atau bepergian keluar IPB. Misalnya untuk menjemur pakaian. Dengan aplikasi tersebut, kita bisa mencari hari lain untuk mencuci atau kita bisa menjemurnya di dalam ruangan agar jemuran kita tidak kehujanan. Jadi, aplikasi tersebut sangat membantu kegiatan kita. Selain itu, aplikasi tersebut juga membantu kita dalam bepergian sehari-hari. Jadi, misalnya di aplikasi tersebut hari ini akan hujan, jadi kita akan bersiap-siap menyediakan payung atau jas hujan untuk bepergian agar tidak sampai kehujanan. Jadi aplikasi tersebut sangat berpengaruh dan sangat membantu terhadap perencanaan kegiatan kita sehari-hari. Perakiraan cuaca buruk juga dapat mempengaruhi aktivitas mahasiswa. Contohnya, ketika mahasiswa ingin menjemur pakaian, lalu melihat perakiraan cuaca bahwa akan turun hujan sepanjang hari tersebut, maka mahasiswa tersebut akan mengurungkan niatnya untuk menjemur pakaian dan menggantinya di lain hari. Contoh lainnya adalah ketika mahasiswa akan melakukan kerja kelompok secara outdoor. Ketika melihat perakiraan cuaca buruk, mahasiswa dapat tetap melaksanakan kegiatan tersebut dengan mempersiapkan diri dengan baik atau dapat menggantinya di lain hari. Contoh lainnya yaitu ketika mahasiswa ingin keluar atau hangout bersama teman-teman. Ketika melihat perakiraan cuaca buruk, maka mahasiswa dapat tetap melaksanakannya dengan persiapan yang baik atau dapat menggantinya di lain hari. Kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan adalah 83% dari 70 mahasiswa mempunyai aplikasi perakiraan cuaca. 71% mahasiswa merasa perlu mempunyai aplikasi perakiraan cuaca. 36% mahasiswa terkadang membuka aplikasi perakiraan cuaca. 47% mahasiswa percaya terhadap perakiraan yang ditampilkan. Namun 74% mahasiswa merasa perakiraan cuaca yang ditampilkan tidak selalu akurat. Aktivitas yang sangat dipengaruhi oleh perakiraan cuaca adalah menjemur pakaian. Seperti yang kita ketahui, untuk menjemur pakaian kita membutuhkan cuaca yang cerah atau panas agar jemuran kita akan kering. Sehingga mahasiswa yang hari ini akan menjemur sebelumnya akan melihat pakaian cuaca yang ditampilkan untuk menentukan apakah ia akan menjemur pakaian hari ini atau tidak. Perakiraan cuaca yang buruk berdampak terhadap kegiatan aktivitas mahasiswa. 59% mahasiswa akan mempersiapkan diri untuk menghadapi cuaca tersebut, selain untuk membatalkan kegiatan tersebut. Saran yang kami peroleh dari 70 mahasiswa mayoritas adalah untuk memperakurat data yang ditampilkan, tentu saja dengan dilakukan kajian dan riset lebih lanjut. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Pada bagian penutup terdapat simpulan dan saran. Simpulannya yaitu penggunaan aplikasi perakiraan cuaca oleh mahasiswa memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan aktivitas mereka. Sebagian besar mahasiswa sudah menggunakan aplikasi tersebut dan percaya terhadap tingkat keakuratan perakiraan cuaca. Dengan adanya perakiraan cuaca, mahasiswa dapat mempersiapkan kebutuhan untuk menghadapi cuaca yang akan datang serta melakukan perencanaan kegiatan dengan baik.
Selain itu, juga terdapat saran. Sarannya yaitu, penelitian ini masih perlu disempurnakan untuk mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan oleh BMKG agar dapat meningkatkan keakuratan perakiraan cuaca, serta meningkatkan lebih jauh seberapa efektif penggunaan perakiraan cuaca melalui penambahan jumlah responden. Demikian pemaparan dari kelompok FIPA 1. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.